Kembali lagi dari channel Cross Cultural Institute. Beberapa video yang lalu saya mengupas tentang ABC soal komunikasi. Nah, giliran hari ini saya ingin melanjutkan kupasan judul yang sekarang itu, tema sekarang itu adalah bagaimana membangun, bagaimana membuat pesan yang bagus, yang baik, yang bisa diterima oleh audiens kita, yang bisa dimengerti oleh komunikan kita, yang bisa difahami oleh mustami kita. Ada syaratnya. Yang pertama, pesan yang baik itu needed, diperlukan oleh si penerima, si komunikan, si mustami, si audien, si customer kita. Jadi itu dianggap perlu, dianggap penting. Kenapa perlu? Kenapa penting? Nah, itu harus sudah dibahas. Video yang lalu dibahas tentang pentingnya mengetahui the who. Nah, setelah kita mengetahui the who, siapa audiens kita, siapa customer kita, siapa target komunikan kita, maka kemudian kita bisa menyusun pesan itu dengan apa yang mereka perlukan. Laki perlu apa, perempuan perlu apa, anak-anak perlu apa, orang dewasa perlu apa, orang tua perlu apa gitu. Jadi pesan yang baik adalah karena diperlukan oleh audiens. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang baik itu timely, tepat waktu disampaikannya. Ada contoh yang Anda bisa saksikan sendiri. Ketika Habib itu datang ke Indonesia kemarin itu, semua sedang saat-saat euforia, sedang ada di dalam suasana kebatinan yang penuh kegembiraan. Tiba-tiba ada orang yang melaporkan dia itu ke polisi, ya, menyatakan minta ditangkap. Nah, ini adalah tidak timely, ya. Kalaupun benar dia itu punya kesalahan dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa juga dilaporkan. Tapi dalam kondisi situasi yang seperti ini, maka itu tidak timely, itu tidak tepat waktu. Akhirnya apa? Silakan Anda nilai sendiri. Apakah orang itu menjadi hebat atau menjadi buruk di mata opini publik karena tidak timely, ya. Beriklan sarung atau beriklan kurma misalnya di luar bulan Ramadan, itu kan akhirnya tidak lazim, ya. Dan orang biasa makan kurma saat berbuka puasa. Ya, itu seperti itu, harus timely itu. Kemudian harus punya daya tarik, interesting. Ya, setelah diperlukan, kemudian tepat waktu disampaikan, dan interesting, fascinating, menarik untuk mau mendengar, mau mengerti, mau memahami. Itu pesan itu harus menarik, ya. Makanya pesan yang sama bila disampaikan dengan orang yang berbeda itu akan berbeda arti, akan berbeda daya tariknya. Karena itu iklan-iklan menggunakan artis yang menarik, artis yang populer, artis yang sedang digandrungi oleh massa, karena ingin menyampaikan pesan yang sama, tetapi ketika disampaikan oleh artis yang berpengaruh, artis yang populer, artis yang sedang heboh, maka pesan itu menjadi menarik. Begitu juga ketika kita menyampaikan pesan, ya. Tidak harus dengan artis, Anda akan bisa menyusun dengan kalimat yang baik, intonasi yang bagus. Kalau puisi itu dibingkai dengan figura dan lain sebagainya, itu cara menyampaikan pesan dengan yang baik, ya. Nah, yang keempat adalah memenuhi unsur proximity. Apa itu? Yaitu yang mempunyai nilai kedekatan dengan kita. Contoh, saya orang Bandung, ya. Saya akan lebih tertarik membaca berita tentang Bandung yang paling dekat dengan tempat saya daripada saya membaca berita yang dari Afrika atau dari Argentina atau dari Rusia.
Ya, tentu yang paling menarik buat saya yang ada kaitannya dengan keperluan saya, karena daerah, karena budaya, karena kebutuhan yang relevan dengan saya itu proximity itu ya. Jadi karena itu orang memilih-milih pesan itu. Yang diutamakan adalah punya unsur tadi, ada karena saya perlu, karena cara menyampaikannya baik, misalnya di halaman pertama kalau di surat kabar, kalau di televisi atau radio pada peak hour, punya unsur proximity, artinya bahwa pesan itu ya berhubungan dengan emosi dirinya, entah karena budaya, karena etnis, karena bahasa, dan seterusnya. Nah, last but not least ya, pesan itu harus punya nilai real, benar, dapat dipercaya. Ya, kita juga mencatat bagaimana Menko Polhukam pada statement awal menyatakan bahwa dia itu dicekal, bla 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 bla. Akhirnya direvisi sendiri pada statement berikutnya, ya silahkan datang dan sebagainya. Itu karena tidak mendapatkan sambutan yang bagus dari masyarakat, karena tidak akurat dia menyampaikan statement seperti itu. Kalah akurasinya dengan yang bersangkutan, dia menyampaikan A, B, C karena dia dengan alasan yang tepat, dengan bukti, fakta dan lain sebagainya, ya kalah akurasi, kalah akurat ya. Walaupun Menko Polhukam yang menyampaikan, tetapi karena dia itu tidak mempunyai nilai kebenaran, hilang the truth, maka ya dengan mudah dilupakan orang, tidak dipercaya orang, hanya karena ada pesan dari yang bersangkutan lebih akurat, lebih dapat dipercaya. Nah, segitu saja, oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada uraian berikutnya. Terima kasih.